Izin memperkenalkan diri, nama saya Amrik Estanaji. Saya akan menjelaskan argumentasi saya mengapa saya memilih Prabowo dan Gibran sebagai presiden selanjutnya. Seperti yang kita ketahui, walaupun beliau banyak terjerat kasus sebelumnya seperti pelanggaran HAM dan lain-lain, namun beliau di mata Gen Z itu bagus dan mendapat dukungan 60% dari generasi Gen Z. Karena pada dasarnya banyak prestasi yang beliau buat di Menteri Pertahanan, seperti penunjang ekonomi, mengurangi impor militer dan lain sebagainya. Jadi karena beliau tegas dan juga disiplin dalam mengambil keputusan, jadi menurut saya beliau akan mengemban tugas sebagai presiden dengan baik untuk kedepannya demi Indonesia yang maju. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Jikli Hanes dengan NPM 2373536. Izinkan saya menjelaskan argumentasi saya tentang Prabowo yang pantas menjadi presiden selanjutnya. Argumentasi saya tentang Prabowo itu tentang pengalaman militer. Sebagai seorang yang memiliki latar belakang militer, Prabowo dianggap memiliki keahlian dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dan untuk menjadi seorang pemimpin yang memiliki pertahanan dan keamanan nasional yang sangat baik, itu sangat diperlukan. Untuk argumen saya yang berikutnya, jiwa kepemimpinan yang kuat. Dia dianggap memiliki kepemimpinan yang kuat dan tegas, yang diharapkan dapat membawa perubahan dalam kepemimpinan negara Indonesia. Dan argumen saya yang berikutnya, visi ekonomi yang sangatlah baik. Program-program ekonomi yang disusun mungkin sesuai dengan keyakinan Indonesia tentang bagaimana negara harus dikembangkan dalam hal ekonomi. Dan yang berikutnya, komitmen pembangunan. Komitmen pembangunan Prabowo mungkin memiliki visi dan komitmen yang sesuai dengan harapan yang masyarakat Indonesia inginkan. Pembangunan infrastruktur sosial atau kebijakan lainnya sangatlah lalu berikutnya, komitmen pada pembangunan. Komitmen pada pembangunan Prabowo mungkin memiliki visi dan komitmen yang sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia, perkembangan infrastruktur sosial dan kebijakan lainnya. Oke, sekian argumentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini, saya akan menyampaikan argumen pribadi saya mengenai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk tahun selanjutnya. Menurut saya, pasangan calon yang pas gitu untuk tahun selanjutnya itu Anies dan Muhaimin atau Amin. Anies dan Muhaimin itu pasangan satu. Mengapa saya milih mereka? Karena memang banyak sekali pejabat-pejabat dari Indonesia yang menyebutkan bahwa Anies itu rekam jejak korupsi. Korupsi kan merupakan angka kasus yang memang banyak di Indonesia dan juga harus ditanggulangi. Nah, dari calon Anies ini menurut saya bagus gitu. Di kasus korupsi memang dia tidak ada. Yang mengatakan tersebut yaitu Jokowi, JK Yusuf Kala gitu. Dan juga Anies ini bukan hanya dari kasus korupsi dan juga di negara-negara luar pun terkenal gitu Anies ini. Di OPEC, kalau tidak salah di organisasi OPEC. Ya, mungkin itu saja karena memang pada dasarnya elektabilitasnya bukan hanya di Indonesia, di luar juga dibutuhkan karena pada dasarnya presiden itu kan dibutuhkan untuk menjalin kerjasama antar negara, bukan memikirkan bangsanya sendiri. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tentang Anies Baswedan dan pasangannya yaitu Muhaimin. Di sini di pelantara gedung Komisi Pemilihan Umum Kamis 19 Oktober 2023, mereka yaitu mempunyai visi dan misi yaitu agar kebutuhan pokok menjadi terjangkau. Di sisi lain, para petani peternak nelayan hidup lebih sejahtera. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hatami Febriansyah, NPM 2373514. Kenapa saya memilih cawapres Pak Prabowo? Yaitu salah satunya yang pertama, karena Pak Prabowo lebih mementingkan kesatuan bangsa daripada mementingkan kelompok. Dan Pak Prabowo berjiwa besar, tidak berpendendam. Kedua, alasan saya menilai Pak Prabowo saat ini adalah sosok yang ramah dan hal tersebut merupakan penilaian yang baru. Dan yang ketiga yaitu Pak Prabowo karena sosoknya yang berani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Salsabila dengan NPM 2333521. Di sini akan menjelaskan terkait materi kita, yaitu pemilihan presiden dalam pemilu 2023. Di sini saya memilih calon presiden yaitu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming. Alasan saya memilih Prabowo dan juga Gibran adalah menurut responden dari Gen Z itu ada sekitar 40 sampai 60% responden yang memilih Prabowo dan Gibran untuk dijadikan presiden Indonesia. Mengapa mereka memilih Prabowo dan Gibran? Yang pertama adalah Prabowo dan Gibran termasuk top of mind, karena setiap diberikan pertanyaan kalian akan memilih siapa, maka generasi muda akan menjawab Prabowo dan Gibran. Dikesampingkan dengan kasus hak asasi manusia yang pernah dilakukan oleh Prabowo Subianto, namun jika dilihat dari visi dan misi yang realistis, tentu saja Prabowo menjadi salah satu pencetus visi dan misi yang cukup realistis. Mengapa saya katakan demikian? Karena yang pertama, pasangan Anies dan juga Amin mencetuskan bahwa KPR perumahan akan menggunakan 0% cicilan. Hal tersebut tidak mungkin. Kemudian yang terakhir adalah Ganjar akan menaikkan gaji guru sebanyak 3 juta kalau tidak salah. Itu juga sepertinya kurang masuk akal. Dan yang paling masuk akal menurut saya sebagai generasi muda adalah food estate atau lumbung pangan tadi. Karena di Indonesia seperti yang kita ketahui, banyak sekali kasus stunting yang terjadi atau kurangnya gizi pada anak-anak, dan hal itulah yang membuat saya menjadi concern kepada hal yang berbau dengan food estate, karena Indonesia sendiri masih kekurangan dalam hal lumbung pangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Ulfatus Soleka dengan NPM 237355017. Di sini saya memilih cawapres yaitu Bapak Prabowo dan Gibran Rakabuming dikarenakan dengan visi misinya yang bagus, yaitu salah satunya pembuatan lumbung pangan. Pembuatan lumbung pangan ini dibuat di rawa. Hal tersebut karena Indonesia memiliki 24 hektar rawa. Dari 24 hektar rawa tersebut, maka negara lain tidak bisa mengatakan bahwa Indonesia itu merusak hutan karena Indonesia menggunakan rawa untuk dibangunnya lumbung pangan. Pembangunan lumbung pangan juga dapat mengurangi impor bahan pangan. Hal tersebut dapat memajukan Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agi Siklima, NPM 2373501. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat saya. Alasan saya mengapa memilih pasangan calon presiden 2024 yaitu Prabowo. Karena yang pertama, Prabowo adalah sosok pemersatu bangsa. Ia ditunjuk dengan gabungnya Prabowo ke dalam pemerintah Presiden Jokowi. Yang kedua, Prabowo lebih mementingkan persatuan bangsa dibandingkan kepentingan kelompok. Kemudian yang ketiga, Prabowo memilih komitmen serius untuk melanjutkan program Presiden Jokowi yang berada di IKN. Keempat, Prabowo memiliki karakter berani, tegas, dan bertanggung jawab karena latar belakangnya di militer, sehingga beliau mempunyai visi untuk mempertahankan persatuan bangsa. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan argumen saya kenapa saya memilih Prabowo. Sekian. Ya udah. Calon presiden. Jawa Tengah, yaitu sebagai gubernur. Yang kedua yaitu saya tertarik karena Ganjar memilih wakilnya yaitu Mahfud MD. Di sini beberapa masih belum. Saya akan memberikan argumen tentang kenapa saya memilih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arifo Pragenzen. Saya ingin menjelaskan tentang alasan saya memilih calon presiden Prabowo
Saya memilih calon presiden Prabowo. Pertama, Prabowo sudah memiliki banyak pengalaman di bidang militer atau politik. Kedua, Prabowo juga sudah banyak membantu rakyat kecil. Itu membuktikan bahwa beliau peduli kepada masyarakat kecil. Prabowo juga mempunyai visi dan misi yang jelas buat kemajuan Indonesia. Beliau ingin membangun infrastruktur yang lebih baik, mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih.